Pinjaman cepat tanpa jaminan. Apa aku harus minjem aja ya? Tapi bunganya pasti besar. Tapi kalau nggak minjem... Ayah, roda gerobaknya bunyinya lucu banget. Kayak nenek-nenek batuk, krek, krek, krek. Iya Tasya, gerobaknya udah tua. Wajar kalau udah rewel dikit. Tapi ini bukan rewel ya. Ini kayaknya udah mau minta ganti. Kasian banget suaranya. Iya Tasya, ayah tahu. Nanti kalau ada uang lebih kita perbaiki ya. Kok dagangan kita sepi ya? Dari tadi cuma laku 2 mangkok doang. Iya, sepi nak. Tapi nggak apa-apa nak. Yang penting kita usaha aja dulu. Meski kadang rame, kadang enggak, itu udah biasa. Tapi aku jadi kepikiran ya. Kepikiran apa Tasya? Yah, ayah dorong gerobak berat gini, yang beli dikit. Capek tahu. Capek sih capek, tapi enggak papa. Kamu nemenin ayah aja udah bikin ayah semangat. Kalau rodanya copot, nanti Tasya bantu dorong ya. Tapi dorong baksonya doang. Gerobaknya ayah aja. Ya nggak gitu juga nak. Masa kamu dorong panci bakso doang? Abang tukang bakso, mari sini. Aku mau beli. Oh iya bu, sebentar ya. Ya udah Pak, 1 mangkok ya. Banyakin kuahnya. Lagi pengen banget bakso nih. Siap Bu Li, sebentar ya saya buatkan baksonya. Tasya ikut juga. Rajin banget kamu Tasya ikut bantuin ayahnya. Iya Bu, aku asisten resmi ayah. Asisten? Wah keren. Jadi nanti kalau ayahnya capek, kamu yang dorong gerobaknya ya. Gak mau Bu, berat. Nanti pinggang aku pegel. Udah. Ini Bu baksonya. Hati-hati panas ya. Wah mantap Pak, banyak banget kuahnya. Jadi habis berapa semuanya ini Pak? Seperti biasa Bu, cuma 10.000 aja. Nih ya Pak uangnya. Kalau begitu saya permisi dulu. Dah, Tasya. Dadah Bu. Alhamdulillah ya. Akhirnya hari ini ada yang beli lagi. Iya nak, walau cuma 1 mangkok itu tetap rezeki. Yang penting kita harus selalu bersyukur. Iya ya. Kalau begitu lanjut yuk ya jualan lagi. Ya udah ayo nak, kita lanjut. So, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Ayah, dari tadi kok nggak ada yang beli lagi ya? Rasanya sepi banget hari ini. Iya nak, memang sepi, tapi nggak apa-apa. Kita pulang aja dulu, sekalian ngisi tenaga untuk hari esok. Ya udah ya, ayo kita pulang. Siapa tahu nanti ada yang beli pas jalan pulang. Iya nak, sambil jalan pelan-pelan aja. Kalau masih sepi, besok kita coba lagi. Semoga lebih ramai. Semoga besok banyak yang beli ya, biar ayah punya banyak uang. Insya Allah Tasya, yang penting kita tetap semangat dan selalu berdoa. Aduh, mana bahan baku tinggal sedikit. Besok kalau dagangan sepi lagi, bisa-bisa nggak ada modal untuk jualan besok lusa. Gimana ya cari uang tambahan buat beli bahan, sementara modal hampir habis. Kalau besok bener nggak ada yang beli, bisa repot beneran. Bingung aku. Tetap harus ada jalan keluar. Tapi sekarang aku nggak kepikiran mau mulai dari mana. Ya udahlah, kalau gitu saya mau istirahat aja dulu. Semoga besok ada ide atau rejeki yang datang biar bisa tetap jualan. Tasya, ayo nak, mau ikut ayah jualan hari ini nggak? Hari ini sepertinya jalanan cukup ramai. Maaf ayah, kayaknya Tasya nggak enak badan. Kepala Tasya juga pusing banget. Loh, kamu kenapa nak? Badan kamu panas banget. Apa kamu lagi demam ya? Iya, aku nggak kuat. Rasanya lemes banget.
Maaf ya, aku pengen bantu, tapi badan gak kuat. Gak apa-apa nak, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Tapi aku takut. Gak usah takut nak, ayah di sini sama kamu. Kita berangkat sekarang. Nanti semuanya baik-baik aja kok. Iya ya. Pak Anas, anak Bapak harus dirawat dulu beberapa hari karena demamnya cukup tinggi dan butuh observasi. Dokter, demamnya parah ya? Apa bahaya? Tidak terlalu bahaya, tapi perlu diperiksa rutin dan diberikan obat yang tepat. Kalau di rumah, kondisinya bisa naik turun, dan kami masih perlu memantau keadaan Tasya, Pak. Pak Anas, untuk penanganan lebih lanjut dan rawat inap beberapa hari, akan ada biaya tambahan. Kalau bisa, segera dipenuhi ya, Pak. Ya Allah, uang modal hampir habis. Besok jualan pun belum tentu cukup. Ya udah, nggak apa-apa Pak Dokter. Kalau begitu, saya nitip Tasya di sini. Saya mau nyari biayanya dulu. Baik, Pak Anas. Nak, ayah harus keluar sebentar jualan lagi supaya bisa dapetin biaya perawatan kamu. Ayah jangan capek-capek ya. Tenang nak, ayah akan atur semuanya. Kamu fokus istirahat dulu. Iya ayah. Ya Allah, dari mana aku harus cari uang untuk biaya berobat Tasya? Jualan pun belum tentu laku hari ini. Tapi perawatan Tasya harus dibayar secepatnya. Aduh, kalau nggak dapat uang hari ini, gimana nasib Tasya di rumah sakit? Brosur apa ini? Pinjaman cepat tanpa jaminan. Apa aku harus minjem aja ya? Tapi bunganya pasti besar. Tapi kalau nggak minjem, aku nggak bisa bayar perawatan anakku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini mungkin jalan satu-satunya. Alamatnya ada di Jalan In aja dulu. Siapa tahu jadian. Ya udahlah, langsung aja ke sana. Katanya rumah sederhana. Ini kali ya. Bismillah lah. Permisi. Oh iya Pak, ada perlu apa? Cari pinjaman ya? Silakan duduk Pak, saya Randy. Iya Pak, saya butuh uang mendadak buat perawatan anak saya di rumah sakit. Oh begitu, kasihan ya. Tenang aja Pak, di sini prosesnya cepat. Bapak butuh berapa? Saya butuh sekitar 10 juta Pak. 10 juta? Tentu bisa Pak. Tanpa jaminan juga bisa. Syaratnya cuma tanda tangan sebentar. Kalau bunganya gimana ya Pak? Kalau soal bunga, ya agak besar Pak. Namanya juga pinjaman cepat. Agak besar itu seberapa besar Pak? 10% per minggu. Tapi Bapak tenang aja, asal bayar tepat waktu, nggak masalah kok. 10%? Waduh, saya cuma pedagang bakso Pak. Kalau sepi gimana? Pak, sekarang anak Bapak di rumah sakit. Mau mikirin bunga atau mau anak Bapak cepat dirawat? Iya Pak, saya ngerti. Kalau begitu ya udah Pak, saya terpaksa ambil. Bagus. Kalau begitu saya siapkan uangnya sekarang ya Pak, sama tanda tangan. Ini Pak uangnya. Dan Pak Anas harus tanda tangan sini ya Pak. Baik Pak. Dengan berat jantung, Pak Anas akhirnya menerima pinjaman itu demi keselamatan Tasya. Ia rela menanggung bunga besar yang menunggu, hanya demi keselamatan anaknya. Hahaha. Kalau banyak orang kayak Pak Anas minjem, enak juga ya bakal cepet dapat untung. Uangnya masuk terus, tinggal nunggu mereka bayar aja. Lumayan gampang, mana mau aja dikasih bunga gede. Awas aja kalau sampai nggak bisa bayar. Bakal gua kasih pelajaran. Hahaha. Bu Anika, bayar utang. Iya, maaf Pak Randy. Saya belum ada uangnya. Belum ada uang? Belum ada itu artinya menunda bayar. Jangan kira saya main-main, Bu. Tolong Pak, saya janji minggu depan lunas. Saya cari sana-sini, tapi belum cukup. Minggu depan? Jatuh temponya aja hari ini. Sudah, rumah ini saya sita sekarang. Sekarang kemasin barang-barang Ibu dan pergi dari sini. Ya Allah, jangan ambil rumah kami. Tolong Pak, kami butuh tempat tinggal. Ini resiko sendiri kalau nggak bayar tepat waktu. Saya nggak main-main. Pak, tolong, beri kami waktu. Saya janji akan bayar. Waktu? Aku nggak kenal waktu, Bu. Yang aku kenal cuma uang yang masuk tepat waktu. Kalau tidak, ya kalian tahu akibatnya. Ya Allah, kenapa orang bisa sejahat ini?
Setelah berhasil mengusir Ibu Anika dan keluarganya dari rumah, wajahnya penuh kepuasan, seolah merebut rumah orang adalah hal sepele baginya. Hahaha, gampang banget. Tinggal sedikit tekan langsung deh rumah jatuh ke tangan gue. Orang-orang itu aneh ya, minjem duit tapi nggak mikir bisa balikin apa enggak. Ya udahlah, salah mereka sendiri nggak mau minjem nggak mau balikin. Nah, sekarang tinggal lagi ke tempat Pak Anas nih. Pak Anas, keluar. Randy, ada apa datang sore-sore begini? Ada apa? Urusan duit lah. Udah tanggal segini bapak belum bayar sepeser pun. Saya belum ada uang, Ren. Uang yang ada kemarin semua buat tambahan biaya rumah sakit. Anak saya masih harus dirawat. Itu urusan bapak. Saya nggak peduli anak lu sakit kek, operasi kek, itu bukan tanggung jawab saya. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Saya janji bakal bayar. Saya lagi usaha jualan, tapi... Usaha? Lu ngarep cuma dari jualan bakso? Dengar ya, saya mau duit malam ini. Kalau enggak, rumah ini akan saya sita. Ren, saya bener-bener gak ada uang. Kalaupun saya jual semua dagangan hari ini, tetap gak cukup. Ya udah, kalau gitu saya ambil barang yang lain. Perabotan atau gerobak. Yang penting saya pulang bawa sesuatu. Ren, jangan. Gerobak itu satu-satunya yang saya pakai buat jualan. Hahaha, masalah lu bukan masalah saya. Saya kasih waktu sampai besok. Kalau masih nggak ada uang, saya bakal sita rumah ini. Di tengah tekanan dari Randy, Pak Anas baru saja masuk ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba HP-nya bergetar keras. Halo? Iya, saya ayahnya Tasya. Pak Anas, kami minta maaf. Kondisi Tasya tiba-tiba menurun drastis. Infeksinya menyebar sangat cepat dan tubuhnya tidak merespons obat. Kami sudah melakukan tindakan, tapi Tasya tidak dapat tertolong. Pak dokter, jangan bercanda. Tasya tadi masih bisa buka mata. Dia bilang mau cepet tulang. Kami paham, Pak, tapi infeksi paru-parunya sudah terlalu parah. Sesuatu seperti pneumonia akut bisa memburuk dengan cepat. Kami turut berduka cita. Telepon terputus. Dunia Pak Anas seakan berhenti. Lututnya lemas. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ada apaan nih? Kok ada bendera kuning? Siapa yang meninggal? Masa bodoh lah, urusan gue cuma satu, yaitu nagih. Randy, ada apa datang jam segini? Ya ngapain lagi pak, hari ini jatuh tempo. Bapak kemarin janji hari ini mau lunasin, dan hari ini saya datang nagih. Randy, saya baru kehilangan anak saya. Tolong jangan ambil rumah saya. Oh begitu. Saya turut berduka cita atas kepergian anak bapak. Tapi urusan utang tetap harus jalan. Saya benar-benar nggak ada uang, Ren. Semua habis untuk biaya rumah sakit. Ya terus saya harus bilang apa? Saya nggak bisa nunggu, aturannya sudah jelas. Tolong kasih saya waktu lagi. Nggak ada. Kalau nggak bayar hari ini, bapak silahkan angkat kaki dari rumah ini. Ini satu-satunya tempat saya, Ren. Ya makanya bapak harusnya mikir sebelum minjem. Udah nggak usah banyak ngomong lagi. Bapak sudah jelas tanda tangan di sini bahwa bapak setuju menyerahkan rumah bapak bila tidak bisa bayar. Saya tidak tahu kalau ternyata dalam kontrak tertulis seperti itu, Ren. Ya itu urusan bapak, kenapa nggak mau baca dulu? Udah, segera angkat kaki atau saya bakal pakai cara keatosan. Dengan kondisi hati yang sudah hancur, Pak Anas tidak punya pilihan lain. Dalam keadaan masih berduka, Pak Anas akhirnya meninggalkan rumah itu. Rumah yang penuh kenangan bersama Tasya, kini berpindah tangan hanya karena keserakahan seorang rentenir. Hahaha, lumayan. Rumah baru lagi masuk ke koleksi gua. Pak Anas lagi berduka, tapi gue untung gede. Asik nih, tinggal duduk manis, semua jadi milik gua. Gak nyangka gampang banget. Semua rumah orang bisa gue ambil kalau mereka telat bayar. Mantap, hidup gue makin gampang nih. Bener-bener hoki gua. Rumah ini juga gue dapet. Hahaha. Kalau begini sih rezeki gua gak bakal habis-habis. Hah? Karena keserakahannya yang tak terkendali, Randy yang dulu sombong dan kejam kini mulai merasakan balasan dari perbuatannya sendiri. Dan inilah akhir cerita dari seorang rentenir kejam dan selalu berbuat semaunya sendiri. Dengan begitu, cerita berakhir dengan cara yang sangat tidak santuy.